Hai semuanya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Tujuan pembelajaran ini, siswa mampu memberikan tanggapan terhadap isi buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Saatnya kita memulai pelajaran kita. Buku adalah termasuk sebuah karya seni. Setujukah anak-anak? Yang namanya sebuah karya tentulah memiliki nilai masing-masing. Untuk nilai sebuah buku yang menetapkan adalah para pembaca. Kita sudah berada pada pelajaran terakhir pembahasan. Mari kita ulas semua yang sudah kita pelajari. Masih ingatkah anak-anak apa itu fiksi? Fiksi merupakan cerita rekaan atau khayalan, cerita yang tidak berdasarkan kisah nyata. Contoh cerita fiksi, cerita rakyat Sangkuriang, cerita rakyat legenda Danau Toba, cerita fiksi Doriyaki. Sementara non-fiksi adalah cerita yang berdasarkan kenyataan atau kisah nyata tanpa rekaan. Contoh cerita non-fiksi, cerita di Alpha Girls Guide Panduan Wanita Alpha, cerita remaja Dilan, kisah Miss Jinjing. Ciri buku fiksi yang sudah pernah kita bahas dalam pelajaran sebelumnya, yang pertama adalah memiliki tokoh-tokoh dan alur cerita yang tidak nyata atau imajiner, solusi dan kebenaran yang tidak nyata dari alur cerita atau imajinatif, tetapi memiliki nilai atau pesan yang dapat diterapkan di dunia nyata. Ciri buku fiksi yang ketiga adalah kreativitas. Kreativitas adalah segalanya dalam menulis buku fiksi. Ciri buku non-fiksi. Masih ingat anak-anak? Ada dua. Yang pertama, nyata atau faktual, yang didukung oleh data-data yang valid serta dapat dibuktikan. Yang kedua, solusi dan kebenaran yang terjadi di dalam dunia nyata. Peta pikiran dapat disusun dengan contoh berikut ini. Dalam menyusun sebuah peta pikiran, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah memeriksa, yaitu membaca buku dengan teliti dan memeriksa isi buku untuk lebih memahami konteks dan topik isi buku tersebut. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan dengan tujuan dapat lebih memahami isi buku. Tahapan yang ketiga, membaca ulang secara intensif buku tersebut agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun. Tahap yang keempat, mengingat setiap jawaban yang sudah dituliskan agar dapat menyusun garis besar isi buku. Tahapan 5 yang terakhir, memeriksa dari awal semua informasi yang sudah dituliskan dalam peta pikiran atau sinopsis buku. Peta pikiran buku hujan. Indonesia adalah negara tropis yang mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hujan adalah suatu kejadian alami. Dampak positif membantu pertumbuhan tanaman, menjadi sumber air dan menurunkan suhu bumi. Sementara dampak negatif memberikan efek korosi pada benda logam, banjir, dan longsor. Penjelasan mengenai unsur intrinsik sebuah buku dapat dijabarkan sebagai berikut. Unsur-unsur intrinsik buku. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan topik utama yang diangkat di dalam sebuah buku. Contoh tema buku fiksi ada petualangan, kisah percintaan, cerita ajaib negeri dongeng, dan masih banyak lagi cerita imajiner lainnya. Contoh tema buku non-fiksi, kisah sebuah pengalaman hidup, biografi, kisah inspirasi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Unsur-unsur intrinsik buku yang kedua yaitu tokoh. Tokoh merupakan orang atau pelaku yang berada dalam cerita atau dapat berupa tokoh yang diceritakan di dalam buku. Unsur intrinsik buku yang ketiga yaitu latar. Latar merupakan tempat yang sudah digambarkan di dalam cerita. Waktu yang sudah ditetapkan dalam cerita,
dan suasana yang diekspresikan di dalam cerita. Kita akan lanjut membahas unsur-unsur intrinsik pada buku, yaitu alur. Alur merupakan jalan cerita yang dituliskan oleh penulis di dalam buku. Alur dapat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Contohnya, penulis bercerita secara urut jalan hidup seorang tokoh, dimulai dari ketika tokoh tersebut lahir, remaja, dewasa, hingga tokoh tersebut menjadi tua. Inilah yang disebut dengan alur maju. Unsur intrinsik lainnya, amanat. Amanat merupakan tujuan penulisan yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui sebuah cerita. Terkadang pembaca haruslah jeli dalam menemukan amanat yang tersirat di dalam buku tersebut. Unsur intrinsik lainnya yang terdapat di dalam buku yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan sebuah cara seorang penulis memposisikan dirinya ketika menuliskan sebuah cerita. Sudut pandang terbagi menjadi 2, yaitu sudut orang pertama adalah menempatkan penulis ikut serta di dalam cerita tersebut. Sedangkan sudut pandang orang kedua adalah menempatkan penulis di luar cerita. Dalam pembahasan terakhir ini, kita mencoba untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah buku non-fiksi yang berjudul Dylan. Sebelum kita memberikan tanggapan, marilah kita perhatikan hal-hal berikut ini. Tanggapan merupakan pendapat yang kita sampaikan untuk menilai sesuatu. Dalam hal ini adalah sebuah buku. Pemberian sebuah tanggapan akan sesuatu sudah sewajibnya disertai dengan alasan. Saran dapat diberikan sebagai sebuah penutup di dalam memberikan tanggapan. Bacalah dengan seksama resensi sebuah buku non-fiksi yang disertai dengan tanggapan. Resensi buku non-fiksi yang berjudul Dylan. Judul Dylan, Dia Adalah Dylanku, tahun 1990, penulis P.D. Baik, penerbit Pastel Books, Mizan Group, tahun terbit 2014, jumlah halaman 348 halaman, alur mundur, latar SMA di Bandung 1990, tokoh Milea, Dylan, Benny, Wati, Pian, dan sebagainya. Sudut pandang orang pertama yaitu Milea. Dylan seorang siswa laki-laki yang dikenal sebagai anak nakal dan sering bertengkar dengan siswa dari SMA lain. Namun, suatu hari dirinya tertarik dengan siswi bernama Milea. Kehadiran Dylan yang selalu menempel dengan Milea membuat Milea sedikit risih, terutama dengan tingkah laku Dylan yang unik. Namun, seiring berjalannya waktu, Milea mulai tertarik, terutama setelah Dylan memberikan kado ulang tahun berupa buku teka-teki silang yang sangat menyentuh hati Milea. Semenjak saat itu, Milea dan Dylan mulai dekat dan saling mengenal, hingga keduanya mengenal keluarga masing-masing. Namun, masalah mulai mengintai mereka. Sifat Dylan yang tidak suka diatur berlawanan dengan Milea yang lemah lembut dan protektif. Hingga pada akhir cerita, buku pertama Milea dan Dylan harus mengakhiri hubungan baik keduanya. Buku fiksi tersebut bersampul biru dengan gambar 2 murid SMA laki-laki di atas motor dan murid perempuan sedang berjalan di sampingnya. Buku Dylan memiliki alur mundur, di mana tokoh utama yaitu Milea menceritakan kehidupan awal dirinya bertemu dengan Dylan saat SMA. Pada awal-awal cerita, Milea menceritakan segala hal tentangnya, termasuk keluarga dan kisah cintanya. Pengenalan tokoh yang apik disampaikan pada bab awal buku. Tokoh dalam buku ini cukup banyak, dan hampir seluruhnya memiliki peran yang menjadikan cerita menarik. Tokoh besar yang selalu ada di sepanjang cerita, misalnya Milea, Dylan, Benny, Wati, dan Pian. Milea yang lemah lembut dan manja, Dylan tipikal anak SMA yang sangat nakal namun penyayang orang tua, Benny yang emosional,
Wati adalah tipikal teman yang berbicara lugas, dan Pian si setia kawan. Latar dari buku Dilan adalah tahun 1990 dengan nuansa SMA di Bandung yang sangat manis. Sedangkan untuk latar tempat terdapat beberapa lokasi, yaitu rumah Milea, rumah Dilan, sekolah, warung Biem, dan jalanan Bandung. Gaya bahasa yang ringan oleh Pidi Baik membuat buku Dilan dapat dinikmati oleh siapa saja, meski terdapat beberapa bagian yang amat baku karena mengikuti kebiasaan tokoh Dilan. Namun hal tersebut tidak mengurangi makna keseluruhan dari cerita. Konflik dalam buku ini seputar kisah Milea dan Dilan yang selalu berakhir manis meski pembaca harus membaca perdebatan alot antara kedua tokoh. Kenakalan Dilan yang merupakan anggota geng motor pada zamannya diceritakan dengan detail, dan bagaimana Milea khawatir serta mulai mengesalkan pun terasa hingga membuat pembaca ikut hanyut dalam cerita. Ditambah kehadiran Benny yang sangat emosional dengan bahasanya yang kasar memberikan kesan tersendiri, meski tokoh Benny hanya muncul sesekali. Seluruh teman-teman Milea dan Dilan yang digambarkan dengan rapi oleh Pidi Baik menyeret pembaca seakan ikut masuk dalam cerita di tahun 1990 tersebut. Kehadiran buku Dilan mengobati kerinduan beberapa orang pada cerita dengan latar tahun 90-an, kehidupan SMA dan segala kenakalan serta kisah cinta yang dikemas dengan baik oleh Pidi Baik membawa rasa tersendiri bagi pembaca. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu cerita tanpa celah. Buku ini memiliki kekurangan dalam segi bahasa yang tidak konsisten dalam penggunaannya. Ditambah dengan akhir dari cerita yang menggantung membuat pembaca menebak-nebak bagaimana sebenarnya kelanjutan dari Milea dan Dilan. Buku ini memberikan gambaran bagi masyarakat modern saat ini bahwa dahulu untuk memperoleh kebahagiaan sangat sederhana, cukup dengan berjalan berkeliling kota, menggunakan telepon umum, dan mengisi TTS atau teka-teki silang. Namun, secara keseluruhan, buku ini layak dibaca pada saat senggang karena bahasanya yang ringan dan cocok untuk berbagai usia. Buku ini memiliki kekurangan dalam segi bahasa yang tidak konsisten dalam penggunaannya, ditambah dengan akhir cerita yang menggantung membuat pembaca menebak-nebak bagaimana sebenarnya kelanjutan dari Milea dan Dilan. Buku ini memberikan gambaran bagi masyarakat modern saat ini bahwa dahulu untuk memperoleh kebahagiaan sangatlah sederhana, cukup dengan berjalan berkeliling kota, menggunakan telepon umum, mengisi TTS atau teka-teki silang. Namun secara keseluruhan buku ini layak dibaca pada saat senggang karena bahasanya yang ringan dan cocok untuk berbagai usia. Pemberian tanggapan bertujuan positif, diperuntukkan bagi kemajuan masa depan, bukan untuk menjatuhkan. Sekarang waktunya kita mengerjakan latihan yang terdapat di dalam buku kegiatan. Sampai jumpa!